Shalom, salam sadis, salam cuan. Ketemu lagi di channel ini. Kemarin masih bagus ya, masih hijau. Kemarin gila juga transaksi Bitcoin ya, BTC ya. Tadi saya ngecek transaksi kemarin dalam waktu 7 jam ya. 7 jam kemarin itu ya, itu di kisaran 39.000, 40.000. Itu transaksi para paus whales itu gila gila. eh ini baru pos-pos besar semalam itu barengan kayaknya. Hari apa kita nggak tahu apa yang ada ini di belakang mereka kemarin itu transaksi begitu. Ini 7 jam itu tahu saya hitung-hitung total 288.444 BTC dalam 7 jam. Ya, kita taruh aja itu di harga 39.000 ya. Itu udah 11,2 miliar. 11.2 billion dollar. Gila loh, 11,2 miliar transaksi kemarin itu dalam 7 jam. Wallet to wallet, wallet to exchange, exchange to wallet. Kita lihat transaksinya. Wah, ini. Tapi satu sisi saya kemarin lihat analisa begini, ini ada senengnya, bahagianya. Ini kayaknya bakal ngelanjutin bullish yang dirusak sama si Elon Musk ini. Kayaknya udah pada ini. Dan kita lihat dia punya itu fear and greed ya, juga udah netral di tengah, udah di 50 poin ya. Itu makanya udah pada masuk lagi semua. Dan ini pos-pos besar, bukan pos-pos kecil. Karena transaksinya ngeri-ngeri di atas 10.000 gitu ya. Ini kalau kita pukul rata saja ya. Kalau kita pukul rata, ambil rata aja. Itu satu transaksi sekitar 9.000 BTC loh. Ya. Ini saya nggak hitung misal yang 7.000 lah, yang 13.000 ya kan, yang 16.000 ya. Kita ambil rata lah dalam 7 jam itu total 288.444 BTC transaksinya dalam 7 jam. Kita ambil di harga 39.000, nggak di 40.000 ya. Di 39.000 aja itu 11,2 miliar US dollar dalam satu hari itu. Mereka ini itu kan ngeri tuh ya. Kalau kita ambil rata 9.000 biji per transaksi. Ini berarti satu konfirmasi kayaknya udah bener bulan 8 nanti itu udah masuk bullish. Jadi satu apa ya, buat yang sangkut-sangkut ada satu titik terang. Ini udah kelihatan satu titik terang. Tinggal kita lihat dia melewati 42.000. Kan kemarin video sebelumnya saya kan udah bilang, andai kata BTC bisa melewati 42.000 US dollar, nah itu udah satu tanda lagi sinyal bahwasanya kita continue lanjut bullishnya ya. Jadi satu ini lagi. Juga semalam positif. Kita kan nunggu tuh. Saya kan bilang masa ini kita harus hati-hati di tanggal 29 sampai 31 ya kan. Nah, 29 kita di Indo, di Asia. Itu kan dia 228 di situ tuh kemarin pertemuan Kongres sama SEC ya kan. Yang satu lagi saya juga pantau Federal Reserve, apa yang dia buat keputusan si Jerome Powell kemarin, kita pada nunggu juga. Nah, ternyata dua bagian itu positif gitu ya. Si perempuan Kongres itu siapa, si Alexandra Warren ya. Saya cuma mau protect investor bla bla bla, akhirnya biasanya dia sangat negatif, itu kali ini positif. Jadi mungkin ya udah disorong juga sedikit amplop di belakang dia kan. Mungkin ya. Terus yang Fed juga tetap bahas soal bond. Nanti mereka tetap bond ini dia interestnya nggak dinaikkan ya kan, tetap 0,25%, yang sebagian untuk satu yang misal bank biasa komersial masih tetap 0% gitu. Jadi nggak ada naik juga interest, maka semuanya positif. Jadi nggak tinggal berarti kita tunggu
30 atau 31 mungkin Jumat atau Sabtu ini itu future kontrak ya. Biasanya future kontrak pasti koreksi juga, kita lihat chartnya itu juga udah tinggi itu ya, continue udah 8-9 hari hijau terus, udah saatnya dia pasti koreksi. Nah, kalau kita udah lihat begitu, mereka pause aja berani transaksi masuk di 39.000, saya rasa kalau koreksi pun itu mungkin di kisaran 37.000 sekian. Jadi apabila dalam 2 hari ini ada koreksi di 37, kalian udah langsung serok gitu. Ya. Nggak ke bawah lagi, udah kelihatan. Ya, karena udah satu sinyal mungkin begitu masuk Agustus udah mulai dia, kalau dia tembus ke 42 itu udah 43, 45 ya kan. Itu udah ya, inilah yang kita tunggu-tunggu ya. Apalagi yang hari itu gara-gara Elon Musk sama orang-orang mereka ini pemerintah lah, Federal Reserve juga udah ini dikacaukan bullish yang sedang berjalan tertunda, akhirnya ini kayaknya udah ada sinyal berlanjut gitu. Jadi sangat-sangat saya rasa ini satu kabar bagus buat yang sangkut, bersabar lagi mungkin di Agustus September ini ya, mudah-mudahan lah satu persatu kejemput. Kalau udah lihat mereka mau kayaknya memang udah mau dibuliskan lagi ini ya kan, melanjutkan. Hari itu tertunda gara-gara di ini kan. Sekarang kayaknya bakal berlanjut lagi seperti yang 2 bulan lalu saya bilang, kayaknya di Agustus ya, kayaknya bener sih di summer ini ya, summer ini sampai bulan 9 kayaknya mereka ini. Mudah-mudahan lah ini udah satu sinyal bagus. Ini juga tanya kok kapan Dam, kapan kita harus nyusul ini Dam, karena kemarin ini ya mungkin koreksi lagi udah tuh sero, ada yang udah harus pegang sedikit kita hold kayak Cardano gini gitu, misalnya dapat cuan itu udah nggak sell, kita udah hold itu. Kalau memang dia mau bullish udah jalan itu, kita harus sampai proyeknya selesai itu ya kan. Jadi satu sinyal bagus lah kalau saya lihat. Begitu ini kemarin lihat transaksi mereka 39 berani masuk, masa wealth kayak FOMO gitu. Ada yang bilang wealth FOMO ya, bukan. Saya rasa ada sesuatu yang sudah mereka planning kan. Dan dalam 7 jam loh, gila loh, transaksi kayaknya nggak pernah ada yang transaksi begitu besar dalam 7 jam loh selama ini historinya ya. Kita lihat chartnya ya. Jadi ini ada satu transaksi gede loh. Jadi memang ini pause gede. Jadi kalau udah pause gede yang main kemarin, ini kayaknya udah satu konfirmasi. Istilahnya kita udah dapat sinyal ini bahwasanya ini bakal mereka setting running lagi ini. Jadi kalau di posisi gitu, kalian yang kemarin yang di 29.000, 30.000 kalian serok BTC, ETH, jangan lepas. Jangan di TP aja jual, tunggu aja dia ada mereka mau mainkan sampai ke berapa gitu. Ya kan? Jangan takut koreksi ini itu. Jadi tunggu aja mereka mau mainkan sampai segimana tingginya harganya. Ya. Jadi tinggal kita lihat inilah mungkin dalam 2 hari ini future kontraknya kan kalau di US tanggal 30. Jadi apakah besok Jumat malam udah 30 dia ini atau tanggal 31-nya kita nggak tahu. Kita lihat lah. Biasanya tetap kalau future kontrak dia tetap ada koreksi. Ya. Itu aja kita wanti-wanti, dan juga kalau lihat chartnya udah pasti dia harus pullback lah, harus pullback dulu gitu. Ya kan? Jadi kalau dia pullback baru begitu, pokoknya garis besarnya saya kasih tahu. Hari itu kan saya pikir di 34, 3 gitu. Tapi kalau di 3 kita lihat kejadian kemarin, berarti kalau dia drop, dia dump ke 37 something, 37 sekian, itu udah boleh serok. Ya. Udah serok koin-koin yang kemarin saya bilang kayak AAV, ya kan, Link gitu, udah duluan harus kalian serok karena nanti awal Agustus juga ada event mereka ya. DeFi yang ada smart contract gitu ya. Jadi itu aja saya sampaikan hari ini. Terus ada yang nanya, kok itu Kai kenapa? Nggak perlu tanya lagi yang gitu-gitu. Dunia ini apa ya, kripto ini selalu ada gitu ya.
ada cukong yang pump atau ada yang mainkan gitu. Mau dia 1000%, biasa ya kan, itu waktu mau dimainkan doge itu lebih dari 1000%, berapa ribu persen itu ya. Shiba Inu waktu mau dimainkan berapa ribu persen itu. Jadi nggak ada surprise, jangan kayak FOMO, oh kok bahas dong. Nggak, saya bukan tipe gitu, jadi kalian salah channel gitu kalau yang gitu-gitu suruh saya bahas ya. Dan juga kalau yang sangkut-sangkut misalnya, apalagi koin Indo, sekali lagi saya jelaskan, saya nggak pernah mau bahas koin Indo ya, karena saya nggak kenal tim-tim mereka, saya nggak tahu ini proyek-proyek mereka, informasi mereka kurang juga ya kan. Terus kalian tanya sama yang promosi endorse koin-koinnya, jadi bukan ke saya. Misal channel-channel mana yang endorse, seharusnya kalian tanya mereka, gimana perkembangan ini ya. Misalnya Anda punya koin TKO, ya tanyakan aja siapa yang endorse. Kan banyak youtuber yang endorse tuh, kalian harus tanya mereka, karena mereka yang endorse gitu, bukan tanya ke saya ya. Saya nggak pernah mau bahas koin-koin itu gitu ya. Jadi udah ada jalurnya masing-masing. Kalian yang pengen tahu koin yang kalian pegang itu apa, saya selalu ingatkan, paling komplit bagus ulasannya koin itu di Republik Rupiah ya. Kedua si Angga Dinata. Nah, kalian kalau mau cari fundamental coin, mau dibahas komplit di situ. Kalau kalian bahasa Inggris nggak ngerti karena channel luar nggak ada, di channel bahasa Indonesia kalian itu Republik Rupiah gitu ya, sama Angga Dinata. Nah, kalau kalian mau technical analysis, ya udah saya bilang si Kevin Sailey ya kan, anak muda bagus, dia punya TA-nya bagus itu, out of the box itu. Saya suka dia, anaknya juga charming ya, humble ya. Terus kalau kalian mau bahas koin micin, kan ada Kendrick Halim ya, Salim, saya lupa. Dia juga sering bahas, dia juga technical analisisnya bagus ya kan. Terus suka over micin. Terus Bang Jos juga banyak koin. Jadi ke sana kalian mau cari, udah ada masing-masing bagian partnya ya kan. Kalau saya sini nggak ada coret-coret ya kan, saya ini cuma ngebacot seputar info kripto gitu ya, jadi bukan review koin gitu. Jadi sekian. Terus hari ini masih kok ntar malam cuan-cuan tipis mau sero apa, masih ada tanya. Aduh, gua bilang ini udah bahaya malam ini, wanti-wanti atau besok. Hari ini Kamis itu kayaknya masih aman lah, satu hari ini masih aman lah ya. Ya coba aja lah nanti kalau misalnya BTC apabila habis kalian lihat YouTube saya, misalnya nanti ada turun dikit ya, di misalnya BTC di 39.400 500 bahkan turun dikit, itu kayaknya saya lihat XRP mungkin masih mau naik dikit. Kalau mau cari tipis-tipis ya, XRP bisa ya, atau itu sushi kayaknya bisa ntar malam ya, kalau untuk tipis-tipis. Sama ini ops itu ya, saya lihat kayaknya untuk tipis-tipis masih juga dapat. Malam ini dapat tipis saja TP gitu ya. Sama satu lagi wave kayaknya juga untuk cari tipis dapat gitu ya. Itu aja malam ini. Kalau apa, mudah-mudahan bisa dapat dikit buat yang gatel tangan yang masih tetap nekat gitu ya. Masih tetap nekat ya, saya lihat itu karena saya rasa XRP masih sekarang dia di posisi ini, saya buat video di posisi 70 sen dia XRP. Geblek nggak, gua nggak dapat berita. Padahal XRP naik. Ini kadang itulah kata pepatah, gajah di depan pelupuk mata nggak kelihatan ya kan, semut di seberang lautan kelihatan. Padahal ini XRP eventnya di Jepang loh ya. Dia launching itu remitansi kerjasama sama SBI untuk ini remitansi Japan Filipin gitu ya. Saya nggak tahu, aduh sayang. Untung ada stok XRP jadi ya lumayan lah. Kalau nggak telat nggak dapat berita, aduh sayang ya kan. Jadi itu XRP
tetap strong XRP Army, tetap tunggu sampai dia jadi ya. Hold keras ya. Jadi malam ini kalau ada yang mau cari tipis-tipis, saya lihat XRP masih bisa. Misalnya sekarang 70 sen, mungkin nanti dia ke 72 sen atau 73 sen masih bisa kayaknya gitu. Ya cari-cari tipis gitu. Jadi video hari ini begitu aja. Salam share Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.